Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Anaki Syagiai dari kelas 12 IPS 1 SMA Katolik Villanova. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara hidup atau panggilan hidup membiara. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, total, dan menyeluruh dengan mengikuti nasihat Injil. Jadi orang yang hidup membiara itu orang yang terlepas dari hal-hal duniawi. Misalnya dari keluarga mereka atau kesenangan duniawi yang hanya semata dan membaktikan diri mereka secara total dan menyeluruh kepada Kristus melalui nasihat Injil atau mengikuti nasihat Injil. Nah, hidup membiara itu adalah corak hidup, bukan fungsi gerejawi. Dengan kata lain, hidup membiara adalah salah satu corak atau cara hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang mewajibkan untuk hidup menurut tiga nasihat Injil, yakni keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Jadi dengan hidup membiara itu bukan fungsi gerejawi, melainkan corak hidup atau cara hidup yang di dalamnya tuh orang hendak bersatu dengan Kristus, mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang mewajibkan untuk hidup itu menurut tiga nasihat Injil. Yakni tiga nasihat Injil tersebut itu misalnya keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Panggilan hidup membiara atau religius merupakan salah satu pilihan hidup. Hidup membiara dan selibat lainnya adalah panggilan dari Tuhan, merupakan rahmat pemberian cuma-cuma dari Tuhan bagi orang yang dipilihnya. Jadi panggilan hidup membiara atau religius itu merupakan pilihan hidup. Hidup membiara dan selibat lainnya itu adalah panggilan dari Tuhan, yang memang Tuhan memberikan kepada kita itu secara cuma-cuma, memberikan rahmat tersebut kepada kita itu secara cuma-cuma bagi orang yang Tuhan pilih. Nah, kita mendengar kata biarawan, biarawati, pastor atau imam, suster, frater atau bruder. Mungkin bagi sebagian menjadi asing. Namanya tidak umum atau sesuatu yang aneh. Mereka ini adalah orang-orang yang membaktikan hidup mereka, atau dalam istilah gereja disebut kaum bakti. Jadi bagi kita yang beragama atau berumat Katolik itu, kita sering mendengar kata atau sebutan biarawan, biarawati, pastor, suster, bruder, dan frater. Tetapi bagi orang yang di luar dari agama Katolik, misalnya Kristen, Islam, dan lain sebagainya tuh kadang menganggap hal itu atau sebutan itu tuh aneh. Nah, mereka ini, orang-orang yang tadi saya sebutkan itu adalah mereka yang membaktikan diri mereka, hidup mereka kepada gereja, atau disebut dengan kaum hidup bakti. Nah, dengan mengucapkan kaul keperawanan, orang membaktikan diri secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Nah, kaul keperawanan ini tuh orang atau wanita, ya, karena keperawanan jadi pasti wanita. Kalau kalau orang yang mengucapkan kaul keperawanan ini tuh adalah seorang biarawati. Mereka meninggalkan hal-hal duniawi dan menjadi mempelai Kristus, hidup di dalam persekutuan gereja. Nah, adapun dengan mengucapkan kaul kemiskinan, orang berjanji akan hidup secara sederhana dan rela menyumbangkan apa saja demi kerasulan. Jadi kaul kemiskinan itu misalnya
kita memiliki apa saja yang kita punya tuh kita menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita tuh hanya hidup secara sederhana. Dan ada juga dengan mengucapkan kaul ketaatan, orang berjanji akan patuh kepada pimpinannya dan rela membaktikan diri kepada hidup dan kerasulan bersama. Jadi kaul-kaul ketaatan ini bagi para imam, bruder dan lain sebagainya. Mereka ini tuh patuh berjanji dan patuh kepada pimpinannya. Misalnya pastor dan bruder itu mereka patuh kepada uskup, bapak uskup begitu. Nah, dari kaul-kaul yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya kaul keperawanan, kaul kemiskinan dan kaul ketaatan itu, kaul-kaul tersebut itu bukan inti dari hidup membiara. Inti dari hidup membiara itu adalah persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepadanya. Nah, sekarang kita masuk dalam makna dan arti hidup religius. Dengan kaul-kaul atau ikatan suci lainnya dengan cara yang khas menyerupai kaul orang beriman, Kristiani mewajibkan diri untuk hidup menurut 3 nasihat tersebut. Ia mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah yang dicintainya mengatasi segala sesuatu. Dengan demikian ia terikat untuk mengabdi Allah serta meluhurkan karena alasan yang baru dan istimewa. Jadi makna ini orang dengan menyebutkan kaul-kaul atau ikatan suci itu, mereka tuh hidup menyerupai kaul tersebut dan mewajibkan diri mereka hidup menurut 3 nasihat Injil tadi. Mereka mengabdikan diri mereka tuh seutuhnya kepada Allah yang dicintai mereka tuh yang mengatasi segala sesuatu. Nah, nasihat-nasihat Injil secara istimewa tuh menghubungkan mereka dengan gereja dan misterinya. Dari situ tuh muncullah tugas atau panggilan, entah dengan doa, dengan karya atau kegiatan jeripaya guna mengikarkan atau mengungkapkan kerajaan Kristus di hati orang-orang, dan untuk memperluas berita keselamatan ke segala penjuru dunia. Nah, sekarang kita masuk pada mendalami panggilan hidup membiara. Arti dan makna hidup membiara itu adalah hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Agar hadirat Allah bisa diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan yang membentuk hidup berkeluarga. Jadi hidup membiara ini adalah ungkapan manusia yang benar-benar menyadari bahwa hidupnya tuh berada di hadirat Allah, meninggalkan hal-hal duniawi, meninggalkan keluarganya, dan mendekatkan diri mereka dengan Allah. Melalui hidup membiara, umat semakin menentukan dimensi rohani dalam hidupnya. Dari panggilan hidup praktis, orang menyadari dalam keterbatasan hidupnya, mereka hadirat Allah tidak dapat dinyatakan dengan bobot yang sama. Untuk kepentingan itu tampaklah betapa pentingnya hidup membiara. Dan juga hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Nah, hidup membiara itu menuntut seseorang untuk menyerahkan dirinya secara tuntas atau menyeluruh atau benar-benar dari hati dan meninggalkan segala sesuatu hal-hal duniawi dari luar atau hal-hal duniawi kesenangan duniawi yang sementara. Nah, inti hidup membiara itu adalah inti hidup membiara dituntut setiap orang Kristen ialah persatuan dan keakraban dengan Kristus. Tugas ataupun karir adalah soal tambahan. Tanpa keakraban, kehidupan membiara sebenarnya tidak memiliki suatu dasar.
Jadi inti dari kehidupan membiara ini, kita sebagai orang Kristen itu dituntut ialah kita harus mempersatukan persatuan dan keakraban dengan Kristus. Kemudian tanpa keakraban itu, maka kehidupan membiara itu sebenarnya tidak ada dasar jika kita tanpa keakraban dari biarawan, biarawati begitu. Oleh karena itu, semboyan klasik hidup membiara adalah mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus atau meniru Kristus. Jadi, semboyan dari orang yang hidup membiara yaitu mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus dan meniru segala sesuatu yang meniru Kristus atau meniru segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Inti dari hidup membiara itu adalah didasarkan pada cinta Allah sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari imam, pastor, biarawan, biarawati. Imam pastor itu adalah seorang laki-laki yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk tugas pengabdian kepada Tuhan Allah dan gereja. Nah, imam, biarawan itu dibedakan menjadi dua. Ada imam biarawan dan imam diosesan atau raja. Imam biarawan ini tuh terikut kepada peraturan hidup membiara di bawah kepemimpinan pendiri. Nah, sedangkan imam diosesan ini terikat pada kepausan. Biarawan adalah seorang laki-laki yang melakukan aketeisme, memfokuskan pikiran dan raganya untuk mengabdi sepenuhnya dalam rangka mengikuti panggilan Tuhan. Jadi imam biara ini misalnya tuh seperti bruder itu mereka hanya memfokuskan pikiran dan raganya mengabdi sepenuhnya dalam rangka mengikuti tugas panggilan Tuhan. Nah, adapun kaul hidup membiara. Kaul itu adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan yang sempurna. Nah, kaul itu merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota terhimpun dalam suatu komunitas religius untuk memperjuangkan kesempurnaan lewat sarana-sarana ketiga kaul tersebut, yakni kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Bukan kaul kemurniannya, kaul kemiskinan, kaul keperawanan, dan kaul ketaatan. Nah, biarawati adalah seorang perempuan yang secara sukarela meninggalkan duniawi dan memfokuskan hidupnya untuk kehidupan agama di suatu biara atau tempat ibadah. Jadi itu biarawati itu adalah seorang perempuan atau sering kita sebut dengan suster biara. Itu mereka adalah orang yang sukarela meninggalkan hal-hal duniawi dan memfokuskan hidup mereka pada biara atau tempat ibadah. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang panggilan hidup membiara. Jika ada salah kata, saya secara pribadi memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Shalom.